Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, realistis menatap pertandingan melawan Dong A Thanh Hoa di laga terakhir Grup A, ASEAN Club Championship, ACC, 2024-2025. Ia menyebut, Thanh Hoa lebih difavoritkan menang. Pasalnya, PSM Makassar kurang persiapan menuju pertandingan. Rentetan jadwal pertandingan padat, dan perjalanan jauh, harus dijalani PSM Makassar. Terakhir kali bermain melawan Persib Bandung, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025 malam. Sehari setelah pertandingan, Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025 melakukan perjalanan ke Bali. Lalu Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, hanya fokus pemulihan pemain. Kondisi ini, berbanding terbalik dengan Thanh Hoa, yang memiliki waktu panjang persiapan. Jadi mereka memiliki waktu cukup panjang, untuk menuju pertandingan ini. Saya kira, kita harus realistis dan rendah hati, dalam game ini, kata Bernardo Tavares, saat konferensi pers, jelang pertandingan PSM Makassar versus Thanh Hoa, Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025. Ia menambahkan, PSM Makassar tak akan bermain dengan beberapa pemain kunci karena cedera, bahkan pemain lainnya alami kelelahan lantaran jadwal padat. Mau tak mau, juru taktik asal Portugal ini akan mengandalkan pemain muda dimiliki. Bernardo Tavares pun meminta seluruh pasukan Ramang memberikan segalanya di pertandingan. Apalagi, laga ini akan menentukan langkah PSM Makassar ke semifinal, atau terhenti di fase grup. Persaingan di grup A sendiri sangat ketat. 4 tim, PSM Makassar, Thanh Hoa, Terengganu dan BG Pathum United memiliki kans keempat besar. BG Pathum United memuncaki grup dengan 8 poin. Sementara Thanh Hoa di posisi 4 dengan 6 poin. PSM Makassar hanya perlu fokus untuk mengalahkan Thanh Hoa. Dengan asumsi menang, Laskar Pinisi akan lolos ke semifinal. Apalagi, BG Pathum dan Terengganu akan saling bertemu. Jika hanya seri, atau keduanya saling mengalahkan, PSM Makassar dipastikan dapat 1 tiket. Pemain yang akan main, akan memberikan segalanya. Tapi apapun hasilnya, baik imbang, kalah, menang, kita harus merasakan telah memberikan segalanya di pertandingan ini, ucap Bernardo Tavares. Mantan talent scouting FC Porto ini berharap, supporter PSM Makassar, supporter di Indonesia, maupun supporter yang ada di Bali, bisa hadir memberikan dukungan di pertandingan. Baginya, dukungan supporter sangat penting, bagi para penggawa PSM Makassar. Pertandingan ini sangat penting, dan mereka membutuhkan dukungan kalian, ucapnya. Di lain sisi, Nermin Haljeta seret gol, di 3 pertandingan terakhir, bersama PSM Makassar. Terakhir kali mencatatkan namanya di papan skor, saat PSM Makassar menang 1-0 dari Sevairieng, pada match keempat, ASEAN Club Championship, ACC, 2024-2025, Rabu, tanggal 8 Januari tahun 2025. Bomber berpaspor Slovenia ini, diharap bisa menemukan ketajamannya lagi. Apalagi, PSM Makassar, akan menjalani partai hidup mati, melawan Dong A Thanh Hoa, di match terakhir Grup A, ACC. Pengamat sepak bola, Imran Amirullah menyebut, Nermin Haljeta merupakan striker yang punya potensi. Hanya saja, butuh dukungan dari rekan setimnya. Menurut dia, rekan setimnya, utamanya para gelandang, harus memahami kelebihan dimiliki Nermin Haljeta. Misal, Nermin Haljeta kuat kaki kanan harus diberi umpan-umpan daerah. Jika kelebihannya di lari, perlu diberi bola-bola lari, karena dia bisa 1 lawan 1 dengan lawan. Nermin butuh dukungan, bola-bola seperti apa diinginkan, untuk memaksimalkan kemampuan dimiliki, katanya saat dihubungi, Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2025. Jika berkaca 3 laga terakhir, paceklik gol Nermin Haljeta, bisa saja dipengaruhi dari peran diberikan sang pelatih. Striker berusia 27 tahun ini, sempat bermain sebagai penyerang sayap, dan second striker. Padahal, kalau melihat gol-gol dicetak Nermin Haljeta musim ini, kebanyakan, ketika berada di kotak penalti lawan. Imran Amirullah menyarankan, agar Nermin Haljeta ditempatkan di kotak penalti, karena kelebihannya di situ. Namun,
Hal ini tentu harus melihat dari taktik, diinginkan oleh pelatih lagi. Harus dimaksimalkan di dalam box, jangan paksa mundur terlalu jauh. Finishing Nermin ini bagus, tandasnya. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.